Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Said Amiruddin SPD, Guru SD Negeri 3 Bernun, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh. Menurut Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik sehingga mereka bisa mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Hal ini menjelaskan bahwa pendidikan itu adalah menuntun, bukan menuntut, di mana tugas kita sebagai guru adalah menuntun peserta didik kita agar bisa berkembang sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Hal ini bisa kita samakan mungkin dengan burung dan ikan, di mana burung kemampuannya itu adalah untuk terbang, dan ikan memang mampu untuk berenang, karena mereka memiliki kodrat alam yang berbeda. Burung, kodrat alamnya di udara, secara pasti mereka dituntut untuk mampu terbang. Dan ikan, kodrat alamnya itu di air, maka pantas mereka itu mampu berenang. Sama halnya dengan peserta didik kita yang ada di dalam kelas. Mungkin di antara mereka ada yang pandainya itu menggambar dan mewarnai. Maka kita sebagai guru tidak boleh memaksakan mereka untuk mampu memecahkan soal matematika. Atau ada di antara mereka yang gemarnya itu berolahraga. Maka kita sebagai guru tidak boleh memaksa mereka untuk mampu bernyanyi atau menari. Berdasarkan pengalaman penulis selama ini, penilaian dilakukan di akhir pembelajaran dengan memberikan soal tes, di mana soal tes yang diberikan itu sama terhadap semua peserta didik yang ada di dalam kelas. Hal ini menunjukkan bahwa penulis masih memandang peserta didik itu dengan keadaan yang sama. Penulis belum memandang peserta didik itu secara unik, secara individualnya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan sebuah praktik baik yang diberi judul optimalisasi refleksi diri siswa melalui pembelajaran berdiferensiasi untuk mewujudkan merdeka belajar di SD Negeri 3 Bernun. Praktik baik yang dilakukan pada kesempatan ini adalah optimalisasi refleksi diri siswa melalui pembelajaran berdiferensiasi untuk mewujudkan merdeka belajar di SD Negeri 3 Bernun. Adapun strategi yang dilakukan dalam praktik baik ini yaitu: pertama, siswa diminta untuk menyediakan sebuah buku yang diberi nama buku refleksi diri. Kemudian, di dalam buku tersebut, siswa diberi kesempatan untuk menuangkan segala pengetahuan dan pengalaman daripada proses belajar mereka dalam bentuk yang beragam. Boleh dalam bentuk teks deskripsi, teks narasi, dalam bentuk deskripsi berpoin, mind mapping, atau dalam bentuk cerita bergambar. Dan seandainya di antara siswa ada yang bersedia menjelaskan dengan lisan di depan kelas, juga diberi kesempatan. Ataupun seandainya di antara mereka ada yang berkeinginan untuk membuat video, juga diberi kesempatan untuk membuat video dan mengirimkan kepada gurunya. Pada awalnya, guru mendapatkan tantangan dalam melakukan praktik baik ini, di mana siswa tidak menunjukkan adanya kreativitas yang penuh secara unik. Siswa masih menuangkan kreativitas mereka, pengetahuan baru mereka itu dalam bentuk yang sama semuanya, di mana semua mereka itu menulisnya dalam bentuk teks deskripsi. Mungkin hal ini disebabkan karena kebiasaan mereka itu menjawab soal di akhir pembelajaran. Namun, guru terus menuntun agar siswa itu lebih kreatif. Siswa itu mau menuangkan segala pengalaman dan pengetahuan dari hasil belajar mereka dalam bentuk sesuai dengan keinginan, bakat, dan minat mereka. Berdasarkan tuntunan yang diberikan, terlihatlah bahwa siswa mulai menunjukkan kreativitas mereka, di mana sudah ada di antara siswa yang menuangkan kreativitas mereka, yang menuangkan pengetahuan mereka itu dalam bentuk mind mapping yang digambar dan diwarnai dengan semenarik mungkin. Juga sudah ada di antara siswa yang menuangkannya itu dalam bentuk tes deskripsi berpoin. Bahkan sudah ada di antara siswa yang sudah berani menjelaskan hasil belajar mereka itu di depan kelas. Serta sudah ada siswa juga yang sudah berkeinginan dan bersedia membuat video dan dikirimkan kepada gurunya. Hal ini menunjukkan bahwa adanya dampak positif dari praktik baik yang dilakukan ini, di mana kreativitas siswa meningkat dengan praktik baik ini. Dari pagi sampai jam terakhir, nah ini sekarang saatnya kita untuk mengisi refleksi diri seperti yang sudah
dalam bentuk mind mapping atau peta konsep seperti yang sudah kalian buat juga boleh. Mau buat dalam bentuk gambar, ada penjelasannya juga boleh, serta penjelasan yang berpoin juga boleh kalian tulis. Silakan diisi di buku refleksi masing-masing. Bentuknya sesuai dengan keinginan kalian. Apa yang sudah dipelajari hari ini? Silakan kerjakan. Buku refleksinya diisi. Dan diisi mau dibuat dalam bentuk apa? Boleh. Silakan langsung dilanjutkan. Boleh. Silakan. Boleh. Hari ini tanggal berapa? Yang mau diwarnai nanti setelah dibuat juga boleh. Silakan warnai. Dibuat dalam berpoin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini belajar tematik tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Saya tadi sudah membuat diagram yang disuruh oleh bapak saya. Habis itu saya lanjut ke subtema 2. Saya belajar subtema 2 tentang si kotak ajaib. Habis itu saya membuat paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3.